Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Taitur SAG, MPDI, Kepala SMK Kartek 2 Jatilawang. Menyapa Bapak Ibu, sahabat pendidikan dimanapun berada. Dengan penuh kerendahan hati, kami hadir melalui video ini untuk berbagi semangat, inspirasi, komitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan. Di sekolah kami, para pendidik berasal dari beragam latar belakang keilmuan. Mereka adalah individu-individu dengan semangat pengabdian yang luar biasa dalam mendidik generasi muda. Namun demikian, energi dan potensi besar yang dimiliki masih banyak tersita untuk memenuhi tuntutan administrasi pembelajaran. Alhasil, ruang untuk mengembangkan dan mendiskusikan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif masih sangat terbatas. Pencerahan itu datang ketika saya mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Dalam 5 hari sesi in satu gagasan yang sungguh menggugah kesadaran saya adalah konsep inquiry kolaboratif guru. Sebuah pendekatan yang mengubah cara pandang saya terhadap praktik reflektif dan kolaborasi dalam pembelajaran. Saya memahami bahwa transformasi nyata tidak bisa digerakkan oleh satu orang saja. Perubahan tidak lahir dari arahan semata, tetapi dari semangat para guru untuk saling menggali, berbagi, dan membangun pemahaman secara kolaboratif. Sebagai langkah nyata, saya merancang sebuah program pendampingan yang berkelanjutan. Misi utama saya adalah mendampingi, memberdayakan para guru agar tergerak dan terampil menjalankan inquiry kolaboratif guna menjawab tantangan-tantangan autentik yang mereka hadapi di ruang kelas. Perjalanan ini dimulai pada momen OJT 1 ketika saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dan menumbuhkan semangat terhadap gagasan ini di tengah para guru. Sebagaimana lazimnya sebuah perubahan, respon awal diwarnai dengan keraguan. Beberapa bertanya dengan jujur, apakah ini akan menjadi beban tambahan atau mengungkapkan kekhawatiran? Kami sudah sangat sibuk dengan berbagai tugas sehari. Pada tahap inilah makna pendampingan benar-benar diwujudkan. Saya tidak datang sebagai pemberi instruksi, melainkan sebagai rekan belajar. Saya hadir, duduk bersama mereka, dan membuka percakapan dengan pertanyaan dasar. Apa tantangan paling nyata yang dihadapi di kelas? Lalu saya lanjutkan. Bagaimana jika kita temukan solusinya secara bersama-sama? Dari interaksi sederhana namun bermakna ini, terbentuklah komunitas belajar internal yang tumbuh dari kebutuhan. Memasuki fase OJT 2, dinamika mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Para guru dalam kelompok kami bersepakat untuk mengangkat satu fokus pembelajaran. Bagaimana mendorong siswa agar lebih aktif dalam bertanya. Mereka merancang RPP secara kolaboratif. Kemudian salah satu guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Sementara rekan-rekan lainnya mengamati prosesnya dengan seksama untuk kemudian direfleksikan bersama. Inilah momen transformasi yang sesungguhnya. Sesi refleksi setelah pembelajaran berlangsung. Fokus kami bukan lagi pada menilai performa guru, melainkan menganalisis dinamika pembelajaran secara objektif. Terungkap misalnya, tadi siswa tampak pasif karena pertanyaan terlalu kompleks. Dari pemahaman itu muncul ide-ide solutif seperti bagaimana jika pada pertemuan berikutnya kita gunakan sticky note untuk mendorong partisipasi siswa. Refleksi pun menjadi ruang tumbuh yang penuh makna. Dulu, saya merasa bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan sudah tepat. Namun, saya merasa ragu ketika akan diobservasi. Namun, dengan adanya pendampingan ini, saya semakin sadar bahwa tujuannya bukan untuk menilai diri saya, tetapi untuk memperbaiki proses pembelajaran pada murid.
Sekarang, pemikiran saya menjadi lebih terbuka. OJT3. Ya, OJT3 menjadi fase pendalaman yang sangat bermakna. Pada tahap ini, siklus inquiry kolaboratif assess, design, implement, measure, reflect, dan change tidak lagi harus saya dorong secara aktif, melainkan mulai tumbuh atas inisiatif para guru sendiri. Salah satu di antaranya bahkan menyampaikan, "Pak, minggu depan kami ingin mencoba lagi. Mohon berkenan untuk mendampingi dan memberikan masukan." Itu di antara harapan guru-guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Peran saya sebagai pendamping pun perlahan mengalami pergeseran. Dari yang semula berperan sebagai fasilitator, kini lebih banyak hadir sebagai coach sekaligus pemberi semangat. Saya mulai memberikan perhatian pada hal-hal sederhana namun bermakna, mengapresiasi setiap upaya guru yang ingin mencoba, mendengarkan tantangan yang mereka hadapi, serta memastikan mereka memiliki ruang dan waktu untuk berkolaborasi secara nyaman dan berkelanjutan. Perlahan namun pasti, inquiry kolaboratif tidak lagi dipandang sekedar sebagai bagian dari kewajiban pelatihan, melainkan tumbuh menjadi kebutuhan bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ruang guru yang sebelumnya lebih banyak diwarnai diskusi administratif, kini mulai diperkaya dengan percakapan tentang strategi mengajar yang lebih efektif. Inilah perubahan budaya positif yang selama ini kami cita-citakan. Budaya belajar yang hidup, tumbuh, dan menginspirasi. Lalu sejauh mana dampaknya? Sebagaimana tertuang di dalam judul laporan ini, harapan besar kami adalah terwujudnya peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Bukan sekedar angka dalam penilaian, tetapi tumbuhnya pemahaman yang lebih dalam, keaktifan yang lebih nyata, dan semangat belajar yang terus menyala di setiap ruangan. Pertama, dampak yang dirasakan terjadi pada para guru. Kolaborasi antar rekan sejawat tumbuh dengan sangat signifikan. Guru tidak lagi merasa berjalan sendiri, melainkan saling menguatkan dalam sebuah ekosistem yang suportif. Kepercayaan diri mereka dalam mencoba pendekatan-pendekatan baru pun meningkat, karena mereka tahu bahwa ada rekan yang siap mendampingi dan mendukung setiap langkah yang diambil. Kedua, dan yang paling bermakna adalah dampak yang terlihat pada siswa. Bagi kami, kualitas hasil belajar tidak semata tercermin dari angka dan rapor, tetapi dari perubahan sikap dan cara berpikir mereka. Kami menyaksikan siswa yang semakin berani mengemukakan pendapat, mampu bekerja sama secara efektif, dan tidak ragu untuk mencoba meskipun berisiko melakukan kesalahan. Inilah esensi pembelajaran yang sejati. Ketika siswa tumbuh, bukan hanya dalam pengetahuan, tapi juga. Tadi pembelajaran dengan Bu Asna asik banget, sangat menyenangkan. Pakai game, media yang seru, jadi nggak bosan di kelas. Semuanya terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Kalau ada yang nggak paham, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman atau tanya ke guru. Alhamdulillah, jadi lebih paham dengan materinya. Seluruh proses dan hasil yang telah kami raih, kami renungkan bersama saat In2. Kami menyadari bahwa perjalanan selama 3 bulan ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah permulaan yang berarti bagi terwujudnya budaya baru yang lebih positif di lingkungan sekolah kami. Perubahan hakiki di lingkungan sekolah tidak datang hanya dari perintah yang disampaikan secara sepihak, melainkan berakar dari dalam diri melalui proses dialog yang penuh makna, refleksi yang jujur, serta kolaborasi yang sinergis antara seluruh warga sekolah. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menjaga dan mengembangkan ekosistem pembelajaran ini. Sedangkan praktek inquiry kolaboratif berperan sebagai denyut nadi yang menghidupkan setiap proses di dalamnya. Perjalanan kami masih panjang dan penuh harapan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Perjalanan kami baru dimulai. Terima kasih.